Ibu Aceh, selamat sore. Bagaimana kabar Ibu Aceh? Selamat sore Ibu Vanda. Baik-baik saja ini Ibu Vanda kabar saya. Ibu Vanda sendiri bagaimana kabarnya? Ibu Aceh, kabar saya baik-baik saja. Ya, Mohon maaf ya Ibu Aceh, saya sudah menghubungi Ibu Aceh karena ada hal-hal yang ingin saya ceritakan. Jadi saya minta waktunya. Ibu Aceh punya waktu tidak? baik Bu Vanda, punya. Saya punya waktu kok Ibu Vanda. Apa yang Ibu Vanda mau ceritakan? Iya Ibu Aceh, begini. Akhir-akhir ini saya punya sedikit masalah. Anak-anak saya sepertinya saya perhatikan kurang antusias dalam belajar. Selain itu, mereka juga tidak mengerjakan tugas, hanya sebagian saja yang kerja, lalu yang lainnya tidak kerja. Seperti itu Ibu Aceh. Oh, begitu ya Bu Vanda. Jadi Bu Vanda merasa bahwa murid-murid di kelas yang Ibu Vanda ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran yang Ibu Vanda berikan. Lalu kemudian murid-murid yang mengerjakan tugas juga tidak semua, hanya sebagian saja ya Ibu Vanda. Betul itu Ibu Vanda? Iya Ibu Aceh, betul sekali. Oh iya Bu Vanda. Nah, jadi menurut Ibu Vanda, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, Ibu Aceh, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Supaya anak-anak saya bisa meningkat hasil belajarnya dan antusias dalam belajar. Oh, baik Bu Vanda. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira menurut Ibu Vanda, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Vanda kurang antusias dalam pembelajaran Ibu Vanda dan tidak mengerjakan tugas yang Ibu Vanda berikan? Saya pikir mungkin kenapa anak-anak tidak antusias dalam pembelajaran karena saya mungkin mengajarnya terlalu monoton. Kemudian saya juga tidak menggunakan media atau metode yang bervariasi. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat, sehingga mereka juga tidak bisa mengeksplorasi kemampuan mereka. Padahal saya tahu betul Ibu Aceh di kelas saya itu karakter mereka itu berbeda-beda, mereka juga minat mereka itu berbeda-beda, dan kemampuan juga berbeda. Oh iya, begitu ya Bu Vanda. Oke Bu Vanda, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu Vanda antusias dan mau mengerjakan tugas dalam pembelajaran yang Ibu Vanda lakukan? Menurut saya supaya murid-murid antusias itu berarti saya harus membuat uh, pembelajaran yang tidak monoton, yang menyenangkan. Betul Bu Itu Vanda. kali ya, Bu Aceh ya. Ya, wah, saya sependapat dengan Ibu Vanda. Lalu, menurut pendapat Ibu Vanda, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu Vanda asyik, menyenangkan, dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Hmm, Mungkin Ibu Aceh yang membuat anak-anak apa namanya agar anak-anak tidak bosan itu sebaiknya saya harus ice breaking kali ya. Ibu Aceh, saya harus ice breaking supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian saya juga harus menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi supaya anak-anak itu tarik, menarik, pelajarannya menyenangkan. Kemudian saya juga harus menggunakan sumber belajar yang menarik seperti video YouTube, mungkin ya. Kemudian saya juga harus menggunakan
beda, jawab, itu ya mungkin ya. Wah, saya setuju sekali dengan Ibu Fanda. Memang kita sebagai guru harus kreatif ya Ibu Fanda ya, supaya anak-anak kita juga tidak merasa bosan. Ice breaking itu salah satunya. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira apa penyebabnya ya Bu ya, sehingga anak-anak tidak semua yang mengumpulkan tugas dan tidak antusias untuk membuat tugas-tugas mereka Bu. Tadi kan Ibu bilang hanya sebagian saja yang mengumpulkan. Kira-kira kenapa ya Bu ya? Apa penyebabnya Bu? Setelah saya pikir-pikir kayaknya tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Kemudian Gitu. saya juga memberikan tugas yang sama pada semua siswa. Padahal mereka punya tingkat kemampuan berbeda. Dan saya membuat soal yang berbeda juga sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga mereka bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada tugas-tugas yang saya berikan kali ya. Iya, betul sekali Bu Fanda. Itu yang namanya diferensiasi dalam pembelajaran ya Ibu Fanda ya. Ibu Fanda, kalau boleh tahu, kira-kira Ibu Fanda menggunakan sumber belajar apa saja ya di dalam kelas? Selama ini kan saya hanya menggunakan buku teks pelajaran dari perpustakaan saja, Bu. Pastinya ada hal lain kali ya yang harus saya bawa di dalam kelas sebagai tugas belajar lainnya. Ya, saya pikir juga demikian. Tapi apakah ada Bu sumber belajar lain selain buku teks yang Ibu gunakan? Um, Rencananya saya ingin membawa sumber belajar lain seperti pada saat saya ikut pelatihan itu, saya melihat banyak sekali guru menggunakan berbagai sumber belajar seperti YouTube, kemudian detail, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti Quizzes, Kahoot, dan Ah iya, betul sekali Bu. Saya yakin sekali Bu Fanda bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan itu semua pasti akan membuat siswa-siswi antusias ya dalam belajar Ibu Fanda dan mereka juga pasti akan beramai-ramai mau mengerjakan tugas Ibu Fanda dengan berbagai inovasi yang Ibu Fanda sajikan kepada mereka. Nah, Ibu Fanda, jadi sekarang kira-kira apa ya rencana Ibu Fanda untuk menyelesaikan masalah ini? ya rencananya dari percakapan dengan Ibu Aceh ini saya mulai tertarik untuk bagaimana nantinya saya akan mendesain pembelajaran itu yang asik dan menyenangkan supaya anak-anak antusias dalam belajar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga akan menggunakan sumber belajar dari YouTube. Kemudian saya juga akan lihat kemampuan siswa-siswa saya yang berbeda itu. Saya akan memberikan tugas juga sesuai dengan kemampuan mereka. Apakah itu minat mereka suka membaca atau menggambar. Akan memberikan tugas diskusi, tanya jawab, kemudian um, menggambar atau video, membuat video sesuai dengan minat-minat mereka. Buatnya. Wah, bagus sekali rencana Ibu Fanda. Saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Ibu Fanda ya. Nah, kira-kira Ibu Fanda apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dan kapan waktunya rencana ini akan Ibu laksanakan? Iya, um, rencananya saya akan mulai merancang pembelajarannya hari ini untuk persiapan besok saya mengajar di kelas. Nah, jadi mulai hari ini saya akan mulai cari-cari YouTube video-video yang menarik sesuai dengan materi saya, yang relevan dengan materi saya, dan juga saya akan menyesuaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Wah, bagus sekali Bu Fanda. Saya sangat mendukung apa yang Ibu Fanda uh, komitmen.
Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Ibu Fanda ya. Iya, Ibu Aceh, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengar cerita saya hari ini tentang masalah yang saya hadapi. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Ibu Aceh. Ya, amin ya Bu Fanda ya. Baik Bu Fanda, kita akhiri dulu ya bincang-bincang kita di sore ini. Tetap semangat untuk membimbing murid-muridnya ya Ibu Fanda. Jangan lupa jika rencananya Ibu Fanda sudah Ibu Fanda laksanakan, hasilnya ceritakan kepada saya ya Bu Fanda ya, hasilnya ya. Saya Ya, ingin sekali mendengarnya. Terima kasih Bu oke. Fanda, sampai jumpa. Iya, Ibu Aceh untuk Iya, waktu dan kesediaannya mendengar cerita saya. Sampai jumpa lagi. dadah Ibu Fanda. Ah, Mantap. 5 jam 5 lewat kurang, 57. berarti 17.57. kurang 3 menit. Gak apa-apa, Berikut mantap. kita yang coach. Iya, Toh, Ibu Fanda coach. Beta coach. coach. Jadi Ibu sekarang Fanda coach, beta coach. ya 15 menit satu Ibu tuh? ya 15 menit berarti 15.57, 17.57 berarti jam berapa selesai? 18.12. Iya, 18.12 kah, 18.13 kah? Iya. Kalau bisa lebih cepat apa ya supaya kita bisa kerja yang tadi tuh, kaseng. Iya, iya Refleksi. betul. Oke, Ibu Oke. Fanda. Ya, Selamat Ibu siang Ibu Fanda. Sorry, mulai aja. sabar-sabar. Oke, Ya, siap. ya. 3, 2, 1. Mantap. Selamat siang Ibu Fanda. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Aceh. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Aceh hari ini? Kabar saya juga baik Bu Fanda. Bu Fanda, uh, bolehkah saya meminta waktunya Ibu Fanda sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Fanda di kelas. Baik, Bu Aceh. Silahkan mau bercerita apa? Ya, begini Bu Fanda. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas juga tidak semua Bu Fanda, hanya sebagian saja. Saya merasa kurang enak dengan hal ini Bu Fanda. Oh, begitu Ibu Aceh. Jadi, di kelas Ibu Aceh saat ini anak-anak kurang antusias dalam belajar dan hanya sebagian saja yang mengerjakan tugas. Seperti itu Ibu Aceh. Betul sekali Bu Fanda, begitu. Jadi, menurut Ibu Aceh, apa yang Ibu Aceh harapkan dari perbincangan kita di hari ini? Ya Ibu Fanda, yang saya harapkan dari pembicaraan kita di sore ini yaitu solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid saya dalam mengerjakan tugas dan aktif dalam pembelajaran juga Ibu Fanda agar dapat menghasilkan hasil belajar yang lebih baik Bu Fanda. Oh, begitu. Ibu Aceh, menurut Ibu Aceh, apa yang membuat anak-anak atau siswa-siswa Ibu Aceh tidak antusias dan tidak mengerjakan tugas? Ya Bu Fanda, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam mengerjakan tugas, yaitu mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu Fanda. Mungkin terlalu monoton karena tidak menggunakan media dan metode yang bervariasi, sehingga anak-anak saya agak-agak sedikit bosan dan juga antusiasme mereka untuk membuat tugas itu jadi berkurang Bu Fanda. Menurut Ibu Aceh, apa yang kira-kira bisa membuat anak-anak itu kembali lagi antusias dalam belajar
dan mengerjakan tugas-tugas itu secara baik. Ya, Bu Fanda, menurut saya, murid-murid saya itu mungkin menginginkan pembelajaran yang asyik, Bu Fanda, yang menyenangkan, tidak monoton dan membosankan, Bu Fanda. Saya sependapat juga dengan Ibu Aceh. Lalu menurut pendapat Ibu Aceh, pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, itu seperti apa? Oh iya, Bu Fanda, kalau menurut saya, agar murid-murid saya tidak bosan dan pembelajaran asyik, mungkin harus ada ice breaking-nya, Bu Fanda ya. Lalu saya juga harus menggunakan strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, Bu Fanda. Karena kan minat dan kemampuan anak itu kan beda-beda ya Bu Fanda. Tidak mungkin saya memberikan materi untuk seluruh anak, tugasnya sama, terus mungkin juga hasilnya produknya sama, kan tidak mungkin seperti itu Bu Fanda. Jadi mungkin saya harus membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Fanda ya, supaya memberikan kesempatan juga bagi murid-murid saya untuk bisa berpendapat, bisa mengeksplorasi tentang materi-materi yang saya berikan. Ya intinya mungkin saya mendesain pembelajaran yang asyik sehingga anak-anak juga bisa lebih aktif dalam pembelajaran Bu Fanda. Wah, bagus sekali itu idenya. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas yang Ibu Aceh berikan kepada anak-anak? Oh Bu Fanda, mungkin tugas-tugas yang saya berikan kepada anak-anak saya itu jumlahnya terlalu banyak Bu Fanda. Dan saya juga tidak memperhatikan tingkat kemampuan anak-anak saya, ya. Karena tingkat kemampuan anak-anak saya kan beda-beda Bu Fanda ya. Mungkin juga saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam sesuai dengan minat mereka Bu Fanda. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu Aceh menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Oh Bu Fanda, sumber belajar saya yang saya gunakan hanya buku teks yang saya pakai dari perpustakaan Bu Fanda. Oh, begitu. Adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan Ada Bu selain Fanda. Ya, ada sumber belajar yang saya gunakan itu saya bisa mengambilnya dari video di YouTube, artikel di blog, atau juga saya bisa menggabungkan pembelajaran interaktif seperti Quizizz, Kahoot, Canva, Bu Fanda. Nah, betul sekali. Saya juga sependapat loh dengan Ibu Aceh. Seharusnya kita menggunakan sumber belajar yang bervariasi dan juga tadi Bu Aceh bilang menggunakan metode diferensiasi itu sangat tepat sekali agar dapat memenuhi uh, kemampuan siswa, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga mereka mungkin dengan tugas yang sesuai dengan mereka, mereka akan mau untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, Ibu Aceh. Jadi sekarang apa rencana Ibu Aceh untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, Ibu Fanda. Nah, rencana saya, yang pertama saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak saya dengan tidak terlalu banyak, Bu Fanda. Jadi tugas yang saya berikan juga harus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti yang tadi saya sudah kemukakan, sehingga murid-murid saya tidak terkesan dipaksa, Bu Fanda, untuk melaksanakan tugas atau untuk mengerjakan tugas yang banyak. Karena mereka juga kan bukan mata pelajaran saya yang ada tugasnya, tapi kan ada mata pelajaran dari guru lain juga kan Bu Fanda ya. Nah, tapi mereka mau mengerjakannya dengan senang hati, ya. Misalnya mereka mau mengerjakan tugas seperti membuat drama, lagu, puisi, pantun, dan sebagainya sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu Fanda. Oh, bagus sekali rencana Ibu Aceh ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Aceh ya. Lalu apa komitmen
terhadap rencana Ibu tadi? Lalu sudahkah Ibu Aceh merencanakan kapan akan dimulai rencananya? Saya berkomitmen mulai hari ini, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Ibu Fanda. Nah, saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu Ibu Fanda. Wah, bagus sekali. Saya mendukung sekali apa yang direncanakan Ibu Aceh dan semoga komitmen yang sudah Ibu Aceh siapkan ini dapat berjalan dengan lancar ya, Ibu Aceh. Ya, terima kasih banyak Ibu Fanda untuk dukungan dan motivasi yang Ibu Fanda berikan. Terima kasih juga ya Ibu Fanda atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita ya Ibu Fanda ya. Iya, terima kasih juga Ibu Aceh. Maaf ya, kita akhiri dulu perbincangan kita hari ini dan saya akan tunggu kelanjutannya. Saya akan mendengar cerita-cerita Ibu Aceh setelah Ibu Aceh terapkan apa yang Ibu Aceh rencanakan di kelas ya. Iya Ibu Fanda, terima kasih. Oke, sampai jumpa Ibu Aceh. Sampai jumpa Selamat Ibu Fanda, dadah.